Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United tampil impresif untuk menundukkan tuan rumah Athletic Bilbao. Skuad Ruben Amorim bermain efisien selama 90 menit untuk mengamankan kemenangan 3-0. MU bermain lebih baik sejak menit pertama dan berhasil mencetak 3 gol dalam kurun waktu 45 menit awal melalui Casemiro menit 30, dan brace Bruno Fernandes menit 37, dan menit 45. Bilbao kesulitan melawan, khususnya karena tampil dengan 10 pemain. Kemenangan 3-0 ini akan jadi modal penting bagi Setan Merah ketika ganti meladeni Athletic Bilbao dalam duel leg kedua di Old Trafford pekan depan. Pemain sensasional River Plate, Franco Mastantuono, masih harus bersabar untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Dia kemungkinan akan tetap berada di Argentina setelah jendela transfer musim panas ditutup di tengah minat dari Chelsea dan Manchester United. Pemain berusia 17 tahun itu menikmati musim yang luar biasa untuk River Plate, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist dalam 13 pertandingannya di semua kompetisi. Alhasil, Mastantuono telah dikaitkan dengan hampir setiap klub elit Eropa, dengan Man United dan Chelsea menunjukkan minat paling besar. Anggota Dewan River Plate, Stefano Di Carlo mengonfirmasi bahwa pemain muda itu akan tetap berada di klub, setidaknya hingga akhir tahun. Ya, itu sudah pasti, kata Di Carlo kepada Sports Center ESPN. Mastantuono memiliki klausul pelepasan sebesar 42 juta pound dalam kontraknya dengan Real Madrid yang juga tertarik dengan jasanya. Jurnalis ternama Graeme Bailey mengklaim bahwa Ruben Amorim ingin menyegarkan skuadnya di musim panas nanti. Menurut Bailey, Manchester United juga mengagumi wonderkid Argentina, Franco Mastantuono. Namun, sang reporter menegaskan bahwa pemain muda River Plate itu ingin pindah ke Spanyol. Franco Mastantuono masuk dalam pertimbangan seperti Chris Rick, dipandang sebagai talenta generasi baru yang sudah lama mereka incar. Masalah utamanya adalah keyakinan bahwa ia ingin pindah ke Spanyol. Keyakinan ini sudah ada sejak ia pertama kali menarik minat. Dan itu salah satu alasan mengapa belum ada klub Premier League seperti United, Chelsea, Liverpool, dan lainnya yang benar-benar bergerak hingga saat ini. Amorim gagal menstabilkan Manchester United sejak mengambil alih klub pada November 2024. The Red Devils kini berada di posisi ke-14 klasemen Premier League, namun tetap berhasil melaju ke semifinal Liga Eropa. Manchester United dikabarkan mengambil keputusan mengejutkan soal salah satu pemainnya yang sebenarnya jarang bermain. MU akhirnya akan memperpanjang kontrak karena tidak mau merekrut pemain pengganti akibat krisis keuangan. Menurut laporan terbaru Daily Mail pada akhir April 2025, MU akan memberikan kontrak baru selama 12 bulan untuk kiper veteran Tom Heaton. Pemain 39 tahun itu bakal tetap menjadi kiper ketiga Setan Merah musim depan. Kontrak Heaton bersama MU sebenarnya habis pada Juni 2025 nanti. Heaton sempat santer diberitakan akan pensiun akhir musim nanti untuk kemudian menjalani peran baru sebagai staf kepelatihan di Old Trafford. Namun MU kini bersedia merayu Heaton untuk menunda pensiun dengan menambah kontrak 12 bulan lagi. Heaton akan tetap menjadi pelapis bagi Andre Onana dan Altay Bayindir musim depan. Heaton sudah 2 periode memperkuat MU, namun memang sangat jarang dikasih kesempatan bermain. Akan tetapi Heaton selalu setia menjalani peran sebagai kiper ketiga Setan Merah. Pria kelahiran Chester itu merupakan pemain binaan Akademi MU. Di periode pertama di tim senior MU, Heaton tak pernah mendapat kesempatan main. Dia lebih sering dipinjamkan ke berbagai klub. Mulai dari Swindon Town, Royal Antwerp, Cardiff City, Queen's Park Rangers, Rochdale, hingga Wycombe Wanderers. Heaton akhirnya pindah permanen dari MU pada 2012 ketika bergabung dengan Bristol City. Heaton akhirnya bisa merasakan main di Premier League ketika bergabung dengan Burnley. Heaton juga sempat main bersama Aston Villa. Pada tahun 2021, Heaton kembali ke MU untuk menjalani peran sebagai kiper ketiga. Tapi lagi-lagi Heaton belum pernah dimainkan MU di Premier League selama 4 musim mengabdi di periode kedua. Praktis Heaton cuma main 3 kali bersama MU di berbagai ajang yang diikuti. Meski demikian Heaton dianggap sosok penting di ruang ganti MU. Rekan-rekan setim MU sangat menghormatinya.
Gaji Heaton juga tidak akan memberatkan keuangan MU yang sedang berhemat besar-besaran. Sebab dia hanya meraih bayaran 45.000 pound sterling per pekan. Kepindahan permanen Antony dari Manchester United ke Real Betis dikabarkan menemui kendala besar akibat perubahan regulasi di La Liga. Namun menurut laporan The Mirror, harapan itu kini terganggu karena perubahan aturan pembayaran transfer di La Liga yang mengadopsi regulasi UEFA terbaru. Aturan baru ini bisa menghambat kemampuan finansial Betis untuk menebus Antony dari Manchester United. La Liga kini membatasi skema cicilan pembayaran transfer maksimal hingga 5 tahun bagi klub yang tidak melebihi batas pengeluaran tertentu. Sebelumnya, klub-klub Spanyol bisa membagi pembayaran hingga 7 tahun seperti yang dilakukan Betis saat mendatangkan Nabil Fekir. Dengan penilaian harga Antony sekitar 40 juta pounds, sekitar 880 miliar rupiah, skema cicilan yang lebih singkat ini membuat Betis sulit untuk menyusun tawaran yang sesuai. Hal ini menjadi hambatan besar mengingat kondisi keuangan klub yang masih terbatas. Jika aturan ini tetap diberlakukan tanpa pengecualian, maka peluang Betis untuk menuntaskan transfer permanen Antony pada musim panas nanti menjadi sangat kecil. Klub kini harus mencari alternatif pembiayaan atau negosiasi ulang dengan Manchester United. Pemain yang baru saja menyelamatkan Manchester United dari kekalahan melawan Bournemouth di Liga Inggris pada Minggu, 27 April 2025, Rasmus Højlund, terancam didepak dari Old Trafford saat musim panas 2025. Laporan Give Me Sport mengungkap pelatih Ruben Amorim sudah memasukkan nama striker asal Denmark ke daftar setan merah, buntut dari penampilannya yang dicap masih di bawah standar. Sebagaimana diketahui, Højlund memang tampil tidak konsisten dan mengecewakan sepanjang kampanye 2024-2025. Situs Transfermarkt mencatat pemuda berusia 22 tahun itu baru mencetak 4 gol Liga Inggris sejak awal musim, yang turut berkontribusi di balik terlemparnya Manchester United ke peringkat 14 klasemen sementara. Rasmus Højlund sebelumnya juga hanya mampu mencetak 1 gol dalam 28 pertandingan terakhir untuk Manchester United hingga statistik itu bertambah buntut dari gol tunggalnya saat laga kontra The Cherries. Dengan Manchester United yang santer dikabarkan ingin melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas 2025, masa bakti Rasmus Højlund di bawah racikan Ruben Amorim pun diklaim hampir berakhir. Laporan Chalk Offside yang dilansir oleh Give Me Sport menyatakan pelatih asal Portugal telah memasukkan nama Højlund dalam daftar transfernya jelang jendela musim panas 2025, meski dia baru saja menyelamatkan muka klub ketika bertandang ke markas Bournemouth. Pihak klub selanjutnya bakal siap mendengarkan tawaran yang masuk untuk pesepak bola asal Denmark. Dia bakal disingkirkan bersama dengan talenta jebolan Akademi Alejandro Garnacho yang juga santer dirumorkan bisa cabut dari Old Trafford dalam waktu dekat. Menurut Give Me Sport, Manchester United diperkirakan bakal meminta 50 juta pound sterling dari klub yang mau membeli Rasmus Højlund pada musim panas 2025. Angka tersebut tak bakal membuat MU balik modal sebab mereka sebelumnya menggelontorkan dana 77,8 juta euro atau sekitar 66 juta pound sterling, berdasarkan catatan situs Transfermarkt, ketika pertama kali mengangkut dia dari Atalanta di musim panas 2023. Sejauh ini, klub raksasa Serie A Juventus dan Napoli digadang-gadang sebagai pihak yang berminat menampung Højlund musim depan. Nama Eberechi Eze kini menjadi salah satu kandidat menarik untuk bergabung dengan Manchester United. Dia menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 9 gol dan memberikan 11 assist dalam 38 pertandingan di semua kompetisi untuk The Eagles musim ini. Selain itu, Eze juga memberikan kontribusi signifikan melalui gol-gol penting, seperti saat Crystal Palace meraih kemenangan 3-0 atas Aston Villa di semifinal Piala FA akhir pekan lalu. Mick Brown, mantan pencari bakat Manchester United, mengungkapkan bahwa Eze memiliki keraguan untuk bergabung dengan MU. Meskipun demikian, ia berpotensi mendapatkan gaji yang sangat menggiurkan setiap pekan, ditambah dengan berbagai kontrak komersial yang menarik lainnya.